Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Kami akan melanjutkan pengajian kitab Usfuriyah. Sekarang Al-Hadisu Tsalisa Asyarah, sudah lama vakum. Insyaallah saya akan kesempatan ini membaca lagi dan ingin menghatamkan kitabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisu Tsalisa Asyarah, hadis yang ke-13, an Abi Sa'idi Al-Khudari radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudari atau Al-Khudari radhiyallahu anhu, dakhala Rasulullahi musallahu fara'a unasan yuksirunal kalam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk musallahu, ke musallahnya yaitu masjidnya. Fara'a unasan yuksirunal kalama, maka Rasulullah melihat sekelompok manusia yuksirunal kalama, banyak berbicara. Jadi ketika Nabi masuk ke masjid, masuk ke mushola, banyak manusia lagi berbicara. Faqala, maka Nabi menegurnya. Maka Nabi berkata, amma innakum law aktsartum dzikra hadhimil ladzati lasyaghalkum amma ara. Kata Nabi, amma innakum, apakah kalian mengetahui, lau aksartum, seandainya kalian memperbanyak zikro hadzimil ladzat, mengingat yang memutus beberapa nikmat. Jika kalian mengingat, kata Nabi, yang memutus beberapa kelezatan atau nikmat, lasyagalkum, maka yakti kalian sibuk, maka kalian bakal sibuk amma aro, dari sesuatu yang saya akan terangkan ini. Fa'aksiru dzikra hadzimil ladzat, maka memperbanyaklah kalian dzikra hadzimil ladzat, mengingat pemutus kematian, pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Kenapa kata Nabi seperti itu, harus banyak mengikat mati? Fa innahu lam ya'ti 'alal kuburi yaumun illa wa tatakallamu bi sitti kalimatin fatakul. Karena sesungguhnya mati lam ya'ti, dia tidak datang alal kubur, terhadap kubur. Jadi kematian itu nggak datang di kuburan gitu loh. Yaumun, tapi datangnya itu pada suatu hari nanti gitu. Entah bisa besok, lusa, seminggu depan, tahun depan, nggak ada yang tahu. Illa, kecuali watatakallamu, dan berbicara kubur, bisiti kalimatin, dengan 6 kalimat. Fatakulu, maka ngucap kubur, kata kuburan, aina baitul gurbah, saya itu rumah asing, saya itu rumah orang yang asing, yang baru masuk ya asing kan. Wa ana baitul wahdah, dan saya itu rumah sendiri. Wa ana baitul wuhsya, dan saya itu rumah rumah ketakutan. Wa ana baitul zulmah, dan saya itu rumah kegelapan. Ini kata kuburan. Wa ana baitul turab, dan saya ini rumah tanah. Wa ana baitul dud, dan saya ini rumah ulat. Ini proklamasi kuburan ya. Kuburan memperkenalkan dirinya dengan 6 kalimat tadi. Fa inna dufina al-abdu al-mu'minu qala lahu al-qabru, maka tatkala seorang mukmin dikubur, seorang hamba yang mukmin dikubur, faqala lahu al-qabru, maka berkata lahu kepada mukmin, al-qabru, kuburan. Kata kuburannya ketika seorang mukmin meninggal, marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome, silakan masuk di tempat yang nyaman ini. Padahal apa tadi itu, wa aina baitul wuhda wa ana baitul wuhsya wa ana baitul zulma. Tapi ketika seorang mukmin meninggal, itu tempatnya menjadi enak, kuburan itu. Amma innaka kunta la ahabbu may yamshi ala dhahri ilayya. Amma innaka kunta la ahabbu may yamshi ala dhahri ilayya. Apakah sesungguhnya engkau, kunta, engkau itu, la ahabbu may yamshi, orang yang paling saya cintai, yamshi, yang berjalan, ala dhahri, di atas punggungku, pundakku, ilayya, kepadaku. Kata si kubur, engkau itu seorang mukmin yang selalu lulu lalang jalan di tanah gitu. Engkau itu salah satu yang aku cintai. Fa idza awallaituka al-yauma wasirta ilayya fasitri san'i bik. Maka apabila engkau menguasaiku, ya kan, al-yauma, pada hari ini, wasirta ilayya, dan engkau jadi ilayya, bersamaku,
fasitrison ibik, maka tutupan tanahku ini adalah pekerjaanku denganmu. Jadi kalau misalnya engkau sudah masuk tanah, ya ini kuasa saya gitu loh. Fayasa'u lahu al-qabru madda basarihi wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Maka diluaskanlah lahu kepada si mukmin tadi al-qabru, kuburan, madda basarihi, sepanjang penglihatannya si mukmin. Wa yuftahu lahu babun, dan dibuka lahu kepada mukmin babun, pintu ilal jannati, menuju surga. Jadi kuburnya luas, diluaskan. Kemudian dibukakanlah pintu surga bagi seorang mukmin tadi. Kebalikannya, wa idza dufina al-abdu al-kafiru qala lahu al-qabru la marhaban wala ahlan wala sahlan. Dan apabila seorang hamba yang kafir dikubur, qala lahu, berkata lahu kepada hamba yang kafir, al-qabru, kuburan, la marhaban wala ahlan wala sahlan, enggak ada welcome, enggak ada selamat datang, enggak ada sambutan, pokoknya siap masuk kuburan ya. Digercek sama kuburan. Amma innaka kunta la abghadha mayamshi ala dhahri ilayya. Apakah engkau itu termasuk orang yang dimurkai, yang berjalan di punggungku. Jadi kalau misalnya hamba kafir itu orang yang sangat dibenci dan dimurkai oleh kuburan karena sering berjalan di tanah ya, yang permukaan bumi. Fa idza awallaituka al-yawma wasirta ilayya fasitrison ibik, maka apabila engkau berkuasa kepadaku al-yawma, pada hari ini, wasirta, dan engkau jadi ilayya kepadaku, fasitrison ibik, maka tutupku inilah tanah, son pekerjaanku, bika, denganmu. Nah, setelah seperti tadi, seperti mukmin, cuma beda keadaan ya. Kalau mukmin adem, kalau misalnya kafir kuburan marah. Fayaltaimu al-qabru alaihi hatta takhtalifa adla'uhu. Maka fayaltaimu itu maka murka ya. Maka ya murka al-qabru, kubur, alaihi, kepada orang kafir, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga hancur adla'uhu, tulang rusuknya si kafir tadi, ngegencet ya. Jadi fayal ta'imu itu kayak murka sampai ngegencet kuburannya, sampai tulang orang kafir tadi hancur lebur. Qala, berkata musannif, fa asyara an-nabiyyu alaihi salatu wasalam bi asabihi fa adkhala ba'daha fi ba'din. Dan Nabi memetaforakan keadaan bumi yang digencet tadi itu. Gini, seperti ini. Fa asyara an-nabiyyu, maka Nabi mengisyarahi bi asabihi, dengan beberapa jari-jarinya, fa adkhala ba'daha, maka Nabi memasukkan sebagian jerijinya fi ba'din, pada sebagian yang lain. Sumakala, kemudian Nabi berkata, fayuqidullahu sab'ina taninan walau anna wahidan minha nafakha fil ardi ma ambatat say'an ma baqiyat dunya. Maka Allah mengirim 70 di kuburan, Allah mengirim 70 taninan ular, walau anna wahidan, jika satu saja ular itu, minha, dari ular tersebut yang diutus oleh Allah, nafakha, menyembur, fil ardi, di bumi, ma ambatat say'an ma baqiyat dunya, maka tidak ada satupun yang tumbuh di bumi, sesuatu yang tersisa ada di dunia. Masya Allah. Fayan hashuhu wa yakhdishuhu hatta yafdiya bihi ilal hisab. Maka melilitlah ular tersebut kepada si kafir, dan mematoklah ular tersebut sehingga mengantar ular tersebut kepada si mukmin ilal hisab, menuju tempat perhisaban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratin min hufarin niran. Katakan Kanjeng Nabi, kuburan itu bagaikan taman, raudhah, taman, min riyadil jinnah, dari taman surga, au hufratin min hufarin niran, atau lubang dari lubang api neraka. Hukiya an Abi Bakri al-Ismaili bi isnadihi an Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu, diceritakan dari Abi Bakri al-Ismaili dengan sanadnya dari Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu, annahu kana,
ada Utsman idza wusifat ingdahu an-naru lam yakun yabki. Apabila disifati ingdahu Utsman, jika Utsman disifati dengan an-naru api neraka, keadaan neraka, lam yakun yabki, maka Utsman tidak menangis akan hal itu. Disifati tentang neraka, Utsman B aja gitu. Ya, cuman takut, cuman B aja gitu. Wa idza sifatil qiyamah, dan apabila disifati tentang hari kiamat, lam yakun yabki, Utsman pun tidak merasa menangis, tidak menangis. Wa idza wusifa al-qabru kana yabki faqila lahu, dan apabila disifati kuburan, kana mangka ada Utsman yabki, ia nangis, faqila lahu, mangka ditanya lahu kepada Utsman. Jadi apabila disifati kuburan, Utsman malah menangis. Lalu ditanya kan, faqila lahu, kemudian ditanya keadaan itu, mahadaya amiral mukminin, apa gerangan yang bikin engkau menangis wahai amiral mukmin? Faqala, maka berkata Utsman, inni idza kuntu finnari kuntu ma'an nas, apabila saya di neraka, saya bersama manusia. Wa idza kuntu fil qiyamah kuntu ma'an nas, dan apabila saya di hari kiamat, saya pun bersama manusia. Wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan nas, dan apabila saya di kuburan, saya itu kuntu wahidan, sendirian, lam yakun ma'i ahadun, gak ada orang satupun bersama aku, fil qabri, di kuburan, minan nasi, daripada manusia. Gak ada satupun manusia yang menemaniku di kuburan. Makanya saya nangis ketika diceritakan tentang kuburan. Wa inna miftahal qabri ma Israfil alaihi salatu wassalam wa huwa yaftahuhu yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pembuka kubur bersama iku sertane malaikat Israfil alaihissalam, wa huwalan malaikat Israfil, dan malaikat Israfil yaftahuhu, membuka kuburan nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa kana yaqul, dan berkata Utsman, wa kana yaqul, dan ada yaqul berkata Utsman, mangkana dunya sijnahu kanal qabru jannatahu, barang siapa yang menjadikan dunia itu sajnahu, penjara, kanal qabru jannatahu, maka kuburannya menjadi surga tuh. Wa mangkanatid dunya jannatahu kanal qabru mahbasahu, dan barang siapa yang dunia dijadikannya surga, maka kuburannya dijadikan tahanan, maka kuburannya menjadi tawanan atau penjara. Wa mangkanatil hayatud dunya qayyadahu fa innal mauta itlaquhu, barang siapa yang menjadi kehidupan dunia, ya, qayyadahu, menjadi ikatan, selalu bergantung kepada dunia, fa innal mauta, karena sesungguhnya mati itu itlaqahu, akan melepaskannya. Ya kan, kita itu dikunci oleh dunia. Yang dapat melepaskan kita dari belenggu dunia, kata Utsman, yaitu kematian itu. Waman tarakan nasibahu fid dunya istaufahu fil uqba, dan barang siapa yang meninggalkan bagian dunia, istaufahu fil uqba, maka Allah akan memberikannya nanti di akhirat. Wa kana yaqul, dan ada Utsman yaqul, dia berkata, khairun nas man taraka dunya qabla an tutraqahu wa arda rabbahu qabla ayyalqahu wa ammara qabrahu qabla ayyudkhilahu. Ini aforisme yang sangat bagus. Sebaik-baiknya manusia adalah seseorang taraka dunia, yang meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Wa arda rabbahu, dan dia ridha kepada Tuhannya, qabla an yalqahu, sebelum Tuhan menjumpainya. Wa ammara qabrahu, dan dia memakmurkan, meramaikan kuburannya, qabla ayyudkhilahu, sebelum ia masuk kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan kembali. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.